Salam, puji nama Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan sudah menolong dan memberkati kehidupan kita. Oleh karena anugerahnya kita boleh kembali di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih setia Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Kami rindu Tuhan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuduskan hati pikiran kami dan layakan kami Tuhan untuk mendengar dan membaca firman-Mu supaya menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Sebentar lagi kita akan merayakan dan memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib, menebus, menyelamatkan manusia. Dan kita akan merayakan Paskah yang mengingatkan kita kembali juga bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Dia telah menang atas dosa-dosa manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan dibawa kasih Tuhan nyata. Pengorbanan Tuhan membuktikan bagi kita bahwa Dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Kematiannya di atas kayu salib membuktikan, menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan itu bukan hanya sekedar asal berbunyi saja, tetapi kasih Tuhan itu sungguh nyata, sehingga Dia mengaruniakan dirinya sendiri, mengaruniakan anaknya yang tunggal di atas kayu salib, supaya setiap saudara dan saya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan di situ bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata, terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya Yesus Kristus. Sebenarnya ini adalah dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya sendiri untuk menggantikan saudara dan saya. Sesungguhnya tangan kita yang harus dipaku, kaki kita yang harus dipaku. Tapi karena kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu, sehingga Dia mengambil posisi sebagai orang yang berdosa dan dipaku di atas kayu salib. Dan itu bukti bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi saudara dan saya. Tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kepadanya siapa? Yaitu kepada Yesus Kristus. Janjinya bahwa setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak akan binasa, tetapi mendapatkan keselamatan, mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan ragukan lagi kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kasih Tuhan itu sungguh nyata ketika Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib dan rela dipaku, disalibkan. Itu bukti bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Dan pada hari yang ketiga kita akan merayakan Paskah pada saat ini, yaitu membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan dosa, Dia telah mengalahkan maut dan membawa kemenangan bagi saudara dan saya. Percaya kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Kita tidak perlu lagi meragukan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan itu sungguh nyata. Dicatat di dalam kitab suci, di dalam Alkitab kita, bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar. Bukan hanya kepada saudara dan saya, tapi bagi dunia ini. Dia mati bagi dunia ini.
Masalahnya sekarang mau percaya atau tidak. Dikatakan bahwa orang yang percaya akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak percaya ada di bawah hukuman. Dan inilah janji Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagi kita saat ini yang ragu akan kasih Tuhan yang begitu besar ini, teguhkanlah imanmu kepada Dia. Karena hanya Dia satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa yang kita cari di dunia ini? Selain keselamatan jiwa kita. Kita membutuhkan makanan jasmani kita. Kita berlomba-lomba supaya segala sesuatu kita miliki. Bukankah itu tujuannya semua supaya kita mendapatkan keselamatan dalam Yesus Kristus? Tetapi ingat bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan. Segala sesuatu di dunia ini tidak menjanjikan untuk kita boleh menikmati keselamatan. Tetapi hanya Yesuslah yang mampu menyelamatkan. Hanya Yesus yang mampu mengalahkan maut. Dan hanya Yesus yang mampu mengangkat kita dari dosa-dosa kita. Dan menggantikan di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan, saya akan menutupnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Yohanes 6 ayatnya yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan inilah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Suatu ketika Tuhan memanggil kita dari dunia ini, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka janjinya kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Kita akan menikmati sukacita, kita akan menikmati kebahagiaan kekal, kita akan menikmati damai sejahtera. Dan di sana tidak ada lagi penderitaan, di sana tidak ada lagi tangisan, tetapi yang ada adalah sukacita, sorak-sorai di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita akan menyaksikan pujian ini.
Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini pujian yang sungguh luar biasa. Kasih Tuhan mengatakan bahwa terlalu besar kasih Tuhan bagi kita. Pengorbanannya bagi saudara dan saya membuktikan bahwa kasih Tuhan itu nyata. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini. Sehingga itu menjanjikan bagi kami bahwa kami akan selamat. Kami akan menikmati damai sejahtera. Kami akan menikmati sukacita sorak-sorai di dalam Tuhan. Karena janji-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini juga Tuhan, kami akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, biarlah melalui peringatan Jumat Agung ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa sungguh kasih Tuhan nyata bagi kehidupan mereka. Dan biarlah kasih yang boleh diterima itu mereka boleh membagikan bagi orang lain, sehingga ada banyak orang yang bertekuk lutut dan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami, berkati keamanan bangsa kami, gereja-gereja Tuhan berkati, bahkan biarlah juga Tuhan yang melindungi dan menyertai kami. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.